Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Cerita. Tidur adalah waktu beristirahat yang paling efektif. Tidur yang baik tentu saja adalah saat di malam hari. Tidak ada waktu yang lebih baik selain dari tidur di malam hari dan bangun saat sholat malam. Terlepas dari bagaimana proses tidur yang baik, ada satu persoalan yang biasa ditemui saat tidur, yaitu tidur tanpa busana. Hal ini menjadi satu permasalahan, apakah hukumnya atau pandangan Islam jika tidur tidak menggunakan busana. Untuk menjawab hal ini, tentunya kita harus memahami hal-hal terkait aurat, sunnah tidur Rasulullah, dan juga bagaimana ayat-ayat Al-Quran terkait hal ini. Berikut adalah penjelasan mengenai tidur tanpa busana menurut Islam. Ketika manusia tanpa busana, maka secara otomatis aurat dan batas-batas fisik dalam tubuhnya akan terlihat. Tentu saja dalam Islam ada batasan-batasan atau hijab mengenai aurat jika bertemu dengan manusia lainnya. Untuk itu, sebelum membahas mengenai apakah boleh saat tidur tanpa busana, maka kita harus lebih memahami tentang aurat manusia. Yang pertama, perintah menjaga aurat bagi laki-laki. Dalam surah An-Nur ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga auratnya, terutama mengenai kemaluannya. Untuk itu, untuk menjaga dirinya, laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesucian dan menjaga pandangannya dengan tidak melihat yang tidak halal atau bukan muhrimnya. Aurat laki-laki dalam beberapa hadis disampaikan dimulai dari pusar hingga lutut. Untuk itu, tidak sama seperti wanita yang harus seluruh tubuhnya dari mulai kepala hingga kaki. Sangat diperintahkan bagi laki-laki menundukkan pandangannya apabila jika melihat wanita yang tidak menutup aurat dan mengumbar auratnya pada banyak orang. Yang kedua, perintah menjaga aurat bagi perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Wanita memiliki aurat yang berbeda pada laki-laki. Untuk itu, Allah memberikan perintah agar menutupkan kudung ke dadanya. Untuk itu, jilbab adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah untuk menutup dirinya. Aurat wanita tersebut jangan sampai diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki batasan aurat. Aurat tersebut tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun yang bukan muhrimnya, dan berniat untuk memancing agar terjadi dorongan hawa nafsu pada keduanya. Selain itu, di ayat yang lain juga dijelaskan mengenai menanggalkan pakaian saat tidur. Hal ini berhubungan dengan masuk ke kamar seseorang dan perlu meminta izin terlebih dahulu. Dalam surah An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahwa ayat di atas menunjukkan adanya batasan bagi yang bukan suami istri atau murim melihat kita dalam keadaan telanjang di kamar. Waktu subuh maksudnya adalah kondisi saat bangun tidur ketika kita menanggalkan pakaian dan sesudah salat isya dalam waktu tidur atau biasanya suami istri melakukan hubungan biologisnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kamar adalah batasan untuk seseorang. Kamar tidur menjadi rahasia bagi suami istri dan seseorang, maka hendaklah ia mengetuk pintu kamar terlebih dahulu sebelum membuka dan masuk ke dalamnya. Di dalam ayat tersebut tidak ada larangan untuk menanggalkan pakaian saat tidur, terlebih jika dilakukan oleh seorang suami istri. Perintah yang ada adalah membatasi orang yang akan masuk ke kamar, agar tidak langsung sebelum ada izin. Tentu nantinya akan mengganggu privasi orang tersebut. Dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi menyebutkan bahwa jagalah auratmu kecuali pada istri atau pada hamba sahaya wanitamu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa aurat kita bisa saja terlepas bebas jika memang pada suami atau istri sah yang menjadi pasangan kita. Selain daripada itu, tentu saja tidak diperbolehkan karena memang hubungan biologis hanya diperbolehkan dengan suami atau istrinya saja. Untuk itu, saat tidur, jika memang suami istri tidak menggunakan busana, tentu saja tidak masalah. Apalagi jika hanya diri kita sendiri atau tidak ada orang lain. Dipastikan tidak ada yang melihat atau berpotensi melihat, maka tidak menjadi masalah. Ada beberapa kesimpulan dan poin yang bisa diambil mengenai melepas busana saat tidur atau tidak menggunakan busana saat tidur. Di antaranya adalah beberapa pertimbangan dan yang harus kita pikirkan sebelumnya. Yang pertama, melepas busana saat tidur tidak menjadi masalah dan tidak ada larangannya jika bersama suami atau istri yang sah. Yang kedua, tidak diperbolehkan melepas busana saat tidur jika di dalam kamar atau tempat tersebut terdapat mereka yang bukan muhrimnya atau mereka yang tidak berhak berhubungan biologis dengan kita. Yang ketiga, harus dipertimbangkan dan jangan sampai anak-anak melihat kita tanpa busana. Hal ini menjadi hal yang tidak etis dan bisa membuat ia terbiasa melihat aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Yang keempat, pastikan kamar tidur kita aman dan terkunci. Jangan sampai orang lain dapat melihat atau risih dengan kondisi kita saat tidur. Untuk itu, perlu dipastikan keamanan agar privasi kita juga terjaga. Yang kelima, tidak membiasakan diri membuka aurat sembarangan, apalagi jika di hadapan anak kecil, karena mereka dapat mencontoh dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan mereka. Begitulah kesimpulan dari tidur tanpa busana menurut Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit, mencerahkan bukan menjerumuskan. Semuanya bergantung kepada manusia apakah akan mengikutinya atau tidak, karena tentunya selalu ada hikmah dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam dan rukun iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.